Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan kembali hari ini. Dan firman Tuhan terambil di dalam surat Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai ayat yang keempat. Sebenarnya firman Tuhan ini akan saya sampaikan dalam dua bagian. Bagian yang pertama ayat 2 dan sampai 4. Kemudian nanti minggu yang akan datang kita akan merenungkan di ayat yang kelima sampai ayatnya yang ketujuh. Kita membaca di dalam ayat yang kedua sampai yang keempat demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Kami mohon kiranya Tuhan memimpin hamba-Nya yang menguraikan firman-Nya, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengar, supaya dibangun oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya memberikan judul dalam renungan saya, yaitu menghadapi pencobaan. Kalau dirumuskan, kalau pertanyaan ini dirumuskan ke dalam satu pertanyaan, kita akan bertanya bagaimana jemaat Tuhan, bagaimana orang-orang yang percaya pada Tuhan itu menghadapi pencobaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu Saudara tentang salah satu teori tentang stres, ya, salah satu pendekatan teori stres, yaitu model atau stres model transaksional. Bapak Ibu Saudara, menurut model ini, stres adalah hasil dari terjadinya transaksi antara individu dengan lingkungan atau penyebab stres atau stresor yang melibatkan proses pengevaluasian. Atau kalau disingkat kira-kira ada yang mengatakan bahwa stres itu dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari proses penilaian seseorang terhadap stresor. Jadi Bapak Ibu Saudara, stres tidaknya seseorang itu tergantung bagaimana dia menilai stresor. Kalau stresor itu dinilai sebagai sesuatu yang mengancam, maka orang itu akan stres. Tapi kalau itu tidak mengancam, maka orang bisa tidak stres karena dianggap tidak mengancam. Demikian juga saudara-saudara, pada waktu orang menghadapi pencobaan, kesulitan dalam hidup, apakah ditimbulkan oleh karena iman saudara kepada Tuhan, lalu saudara mengalami kesulitan karena iman saudara pada Tuhan, atau karena kesulitan yang bersifat umum, apapun kesulitannya. Kita bisa memandang kesulitan sebagai sesuatu yang mengancam, sesuatu yang merugikan kita, atau kita bisa memandang kesulitan, pencobaan atau apapun itu dengan cara pandang yang baru, yaitu tidak lagi memandang kesulitan sebagai suatu ancaman, tetapi sebagai suatu kesempatan untuk kita bertumbuh. Jadi sekali lagi tergantung kepada bagaimana kita menilai kesulitan atau pencobaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan yang menolong kita memiliki cara pandang yang baru dalam kita menghadapi pencobaan. Apakah pencobaan itu adalah kesulitan yang timbul karena iman saudara pada Tuhan, atau kesulitan dalam arti yang umum, apa saja? Tapi sebelumnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberi gambaran kepada Bapak Ibu Saudara tentang surat Yakobus. Surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dan dalam suratnya Yakobus ingin memberi nasihat dan penghiburan kepada orang-orang percaya yang mengalami pencobaan, kesusahan, dan penganiayaan karena
iman mereka pada Tuhan Yesus. Dan Yakobus juga mengajarkan cara yang terbaik untuk menghadapi pencobaan. Jadi pesan daripada kitab Yakobus ini adalah bahwa iman kita yang sesungguhnya itu wajib dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat firman Tuhan atau kita merenungkan lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Saudara, bagaimana jemaat menghadapi pencobaan? Bagaimana kita orang-orang beriman seharusnya menghadapi pencobaan? Kalau mengacu kepada firman Tuhan yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara, caranya menghadapi pencobaan itu dengan cara pandang yang berbeda. Jadi orang percaya, jemaat Tuhan harus memiliki cara pandang yang berbeda dalam menilai permasalahan, kesulitan ataupun pencobaan. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, jemaat harus memiliki cara pandang yang sesuai dengan iman kita. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu dapat mendatangkan keadaan yang baik melalui kesulitan, maka ketika kita menghadapi kesulitan, kita mesti yakin, kita mesti percaya bahwa kesulitan itu akan berdampak baik bagi iman kita, bagi karakter kita. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat, kalau saya ingin mendalami atau mengupas bagian per bagian, di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan, saudara-saudaraku, yang dimaksud itu adalah, saudara-saudaraku di sini yang dimaksud adalah 12 suku orang-orang Yahudi Kristen yang sedang berada di perantauan. Kemudian Yakobus memberikan nasihat, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yang dimaksudkan jatuh di situ adalah mengalami berbagai-bagai pencobaan. Berarti bukan hanya satu pencobaan atau kesulitan, tetapi bermacam-macam, berbagai-bagai pencobaan. Yang dimaksud pencobaan di sini adalah kesulitan yang sebenarnya tujuannya adalah menguji. Nah, kalau menguji pasti ada hasil ujian. Hasil ujiannya pasti diharapkan sebagai sesuatu yang baik. Jadi anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Ini mengajarkan kepada jemaat pada waktu itu agar jemaat memiliki cara pandang yang berbeda, cara pandang orang beriman, ya. Cara pandang sebagai orang beriman pada saat menghadapi berbagai atau bermacam-macam pencobaan. Kemudian Yakobus juga mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi hasil dari ujian iman itu adalah ketekunan. Terjemahan lainnya adalah ketahanan iman. Kalau ketahanan fisik itu latihannya dengan latihan fisik. Kalau seorang pelari latihannya berlari, seorang atlet latihannya salah satunya adalah berlari. Atlet renang latihannya renang. Itu untuk mendatangkan suatu ketahanan fisik. Kalau ingin mendatangkan ketahanan iman, maka latihannya itu adalah tekun, ya, tekun dalam menghadapi pencobaan. Jadi hasil dari ujian iman itu adalah ketekunan atau ketahanan iman. Kemudian dikatakan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini berkaitan dengan menjadi sempurna dalam arti tidak kekurangan kualitas moral. Jadi orang-orang
beriman, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus mestinya dalam menghadapi kesulitan atau pencobaan itu bukan menjadi lebih buruk secara moral. Misalnya pada waktu mengalami kesulitan, ya, dia marah-marah, mengumpat Tuhan, atau dia menyalahkan manusia atau orang lain, dia menyalahkan situasi. Jadi ketekunan itu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dalam hal ini menjadi sempurna dalam arti tidak kekurangan kualitas moral. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting sekali. Banyak orang yang pernah saya kenal, beberapa di antaranya juga telah meninggalkan imannya pada Tuhan. Ada juga yang hidupnya menjadi lebih buruk karena kesulitan-kesulitan. Seharusnya tidak, saudara. Seharusnya ketekunan itu membuahkan kesempurnaan, atau kita menjadi lebih sempurna dalam arti tidak kekurangan kualitas moral. Jadi kesulitan boleh ada, tapi kesulitan itu membuahkan ketekunan. Nah, ketekunan itu menghasilkan manusia yang sempurna dalam arti tidak kekurangan kualitas moral. Artinya menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang membuat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna, tidak kekurangan kualitas moral ketika menghadapi kesulitan? Letaknya pada cara pandang kita terhadap pencobaan. Kalau dikaitkan dengan teori stres, bagaimana kita menilai pencobaan, kesulitan itu mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi hidup kita secara keseluruhan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita tentang cara pandang yang berbeda, cara pandang yang baru dalam memandang, dalam menilai pencobaan. Pencobaan itu bukan sesuatu yang buruk. Dalam hal ini adalah pencobaan itu apakah kesulitan yang ditimbulkan oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus, atau kesulitan dalam arti yang umum. Kalau kita mengalami kesulitan bukan karena kita mengalami dosa, tetapi karena kita berbuat baik, karena kita beriman pada Tuhan, karena kita berpegang pada firman Tuhan, karena itu kita mengalami kesulitan-kesulitan, karena kita mempercayai Tuhan, kita mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, itu pencobaan dalam arti ujian. Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita sampai kepada satu kesimpulan dari renungan ini, yaitu saya dapat menyimpulkan bahwa jemaat harus memandang pencobaan atau ujian dengan iman. Artinya kita percaya bahwa pencobaan itu mendatangkan hal yang baik. Seharusnya tidak membuat kita lebih buruk, tapi membuat kita menjadi lebih baik. Membentuk iman kita, membentuk karakter kita. Tapi jemaat harus memandang pencobaan dengan iman. Yang kedua, hasil ujian iman itu mendatangkan ketekunan atau ketahanan iman. Mau iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh, ingat, diawali dengan cara pandang terhadap pencobaan dengan iman dulu. Baru cara pandang itu menghasilkan ketekunan, atau hasil ujian iman itu mendatangkan ketekunan atau ketahanan iman. Yang ketekunan atau ketahanan iman itu menghasilkan kualitas moral.
Artinya menjadi lebih baik, tidak menjadi lebih buruk. Kesulitan seharusnya tidak membuat kita menjadi lebih buruk. Kesulitan bisa membuat kita menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita seharusnya memandang pencobaan dengan iman, sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Artinya, kita harus percaya bahwa pencobaan menghasilkan ketekunan atau ketahanan iman, dan ketekunan itu menghasilkan kualitas moral atau menjadi hidup kita menjadi lebih baik. Karena Tuhan mengerjakan kehidupan yang lebih baik itu melalui ujian-ujian iman. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, terus berpegang pada firman Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan, memandang segala sesuatu berdasarkan iman sesuai dengan firman Tuhan. Dan memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami belajar firman-Mu, dan kiranya Tuhan memimpin jemaat-Mu untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mohon Tuhan kiranya juga melindungi dan memelihara jemaat dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan terus memberikan hikmat untuk mengerti tentang bagaimana menghadapi pencobaan. Tuhan menuntun jemaat-Mu lebih jauh lagi, dan kiranya hidup jemaat-Mu bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.